Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM 2160202006, Prodi Ekonomi Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian akad ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah beserta contohnya. Yang pertama, definisi akad ijarah. Transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah secara makna dan konteksnya dalam perbankan. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Selanjutnya, landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran Surat At-Talaq yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang kedua, Quran Surat Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang memiliki arti, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatlah dia, Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak berarti kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatkan termasuk orang yang baik." Yang ketiga, rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab kabul atau sikat. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Selanjutnya, syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, adanya menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atau seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara jelas. Selanjutnya, contoh transaksi ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam peminjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjamin sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali kepada nasabah. Hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.